Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansur Mustafa. Saya sekolah di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama di Kebumen, Jawa Tengah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum PAI, tugas SP dari Bapak dosen Pak Beni Kurniawan, yang dikarang oleh Nik Haryati, SPDI, penerbit Alfabeta CV. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari konsep dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama, apa sih itu kurikulum? Kurikulum menurut beberapa ahli dapat diartikan sebagai rencana dan pengaturan atau perencanaan mengenai isi bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar. Jadi di sini pada dasarnya kurikulum itu berisi tentang isi bahan pengajaran. Yang kedua, ciri-ciri kurikulum PAI. Ciri-cirinya yang pertama, agama dan akhlak sebagai tujuan utama. Yang kedua, mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa, baik dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Yang ketiga, adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, tentunya dengan adanya ciri-ciri kurikulum, pastinya adanya fungsi dan kedudukan kurikulum PAI. Yang pertama, fungsi pengembangan. Yang kedua, penanaman nilai. Yang ketiga, penyesuaian mental. Yang keempat, perbaikan. Yang kelima, pencegahan. Yang keenam, pengajaran. Dan yang ketujuh, penyaluran. Jadi itu beberapa fungsi dan kedudukan kurikulum PAI. Yang selanjutnya, langkah-langkah perkembangan kurikulum. Langkah-langkah perkembangan kurikulum ada 3, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, kurikulum sebagai proses. Jadi dalam pengembangan kurikulum, tentu adanya kurikulum sebagai ide itu untuk menentukan suatu pokok atau untuk menentukan isi pelajarannya, dan dokumen itu sebagai bahan ajar. Yang ketiga, proses itu dalam kita mengajar, misalnya menggunakan strategi apa, seperti apa yang pas. Yang terakhir, mekanisme perjenjangan kurikulum PAI. Yang pertama, pada tahap ini ada 2 tingkat. Yang pertama, tingkat pertama, yaitu kurikulum tingkat pertama. Yang pertama, rencana pembelajaran mengarah terutama pada pendidikan keagamaan. Yang kedua, masalah pendidikan, akhlak, dan moral sangat diperhatikan. Yang ketiga, bila kaum muslimin itu mengutamakan aspek agama dan akhlak pada pendidikan tingkat pertama. Yang terakhir, kaum muslimin ini di waktu dulu mengkhawatirkan pemberian mata pelajaran mengenai keindahan dan kesenian. Yang kedua, tingkat kedua atau tingkat tinggi. Dalam hal ini, pendidikan agama Islam tingkat tinggi terbagi menjadi 2. Yang pertama, agama dan sastra, dan yang kedua, ilmu eksakta dan sastra. Sekian pengembangan kurikulum PAI pada bab pertama. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.